hamba? Sudah. Dan ibu sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah? Alhamdulillah. Baik, ikuti kata-kata saya ibu ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Dalam hal ini, bagaimana ceritanya Kristen menafsirkan kitabnya Yahudi melalui ini, gitu loh maksud saya. Silakan Pak. Saya kira gini ya, itu juga masih debatable. Ada begitu banyak penafsir Kristen, Pak, yang langsung menafsir dari Tanakh langsung, tidak melalui Septuaginta yang Bapak bilang itu. Dan itu banyak itu buktinya. Mereka langsung meneliti bahasa Ibrani dan langsung tidak melalui Septuaginta. Maksud Bapak dari Masoret atau dari Tanakh, Pak? Ya. Maksud Bapak dari Masoret atau dari Masoret dan juga setelah penemuan Dead Sea Scroll. Itu juga dipakai semua, Pak. Jadi kalau bilang dikatakan bahwa didasarkan pada Septuaginta, ya saya kira mungkin ada, tapi itu minoritas lah saya kira ya. Karena setahu kami yang pelajari dengan penafsir banyak ini semua mengacu langsung kepada teks-teks Ibrani, baik Masoret maupun Dead Sea Scroll juga. Boleh tanya Pak, Kristen mana Pak yang nulis Tanakh? Ya. Kristen mana yang menulis Tanakh? Kita tidak bilang menulis. Enggak, saya justru bertanya, ada nggak Kristen yang menulis Tanakh gitu Pak? Saat itu kan Kristen belum ada kok. Nah justru itu makanya. Ya, tapi kan yang dibicarakan ini menafsir, bukan menulis. Saya akan menuju ke situ Pak. Karena Pak Budi pernah bilang di Jogja kemarin, yang menulis Tanakh ini Musa Pak. Apa betul menurut Pak Esra Soru? Ini mumpung depan gurunya nih, saya nanya muridnya nih. Yang nulis ini Musa Pak, betul nggak Pak? Dan sebagainya kan Kristen gitu. Ya kan Musa, iya. Kan Musa salah satunya, kan banyak kan kita. Oh salah satunya, ya. Pak Budi itu muridnya bilang salah satunya Pak Musa kan Pak. Kitab Taurat 5 bukan kitab, Musa yang nulis ini Pak ya? 5 kitab itu ditulis oleh Musa kan nulis cuma 5 kitab Musa. Enggak, Bapak waktu itu kan saya tanya, Kristen mana yang nulis Tanakh? Bapak bilang Musa, enggak bilang salah satunya. Nah saya juga mungkin Bapak enggak begitu dengar. Semua yang penulis Tanakh itu orang Kristen. Nah, jadi Pak Esra Soru setuju bahwa yang menulis Tanakh ini orang Kristen Pak? Waktu saya Pak Budi mengatakan itu kan di Jogja, saya juga hadir. Ya. Nah sekarang Bapak harus kembali tanya, yang Bapak kalau misalnya saya sekarang bilang bukan orang Kristen tapi orang Yahudi, lalu Pak Budi bilang orang Kristen, sekarang Bapak harus pertanyakan definisi Kristen antara saya dan Pak Budi itu sama nggak? Seharusnya kalau menurut saya, di pandangan saya, Pak Esra Soru dengan Pak Budi Asali sama-sama orang Kristen. Bisa jadi beliau memakai definisi Kristen yang berbeda dengan saya. Ya itu di kalangan internal Bapak sendiri gitu ya. Dalam pandangan saya, Pak Budi Asali dan Pak Esra Soru adalah sama-sama Kristen yang ada di dalam denominasi atau kelompok Protestan gitu, yang saya ketahui. Betul nggak Pak? Jadi kontradiksi atau tidak tergantung definisi. Oke, sekarang pertanyaan saya, ada nggak Pak orang Kristen ya, yang Bapak bilang tadi belum ada waktu Tanakh ini ditulis, ada nggak orang Kristen yang menulis ini gitu? Kan nggak ada. Nah, Pak Budi Asali mengatakan maaf, yang menulis adalah Musa. Diberi waktu dulu kalau mau. Ya. Oke, silakan pencet. Mau pindah ke sana atau gimana? Mau pindah ke sana? Oke. Kayaknya memang. Nah, terus? Silakan Konondi dilanjut. Iya. Ini waktunya saya bicara? Iya. Iya. Nah, saya sedang mempertanyakan Pak Esra Soru. Kan kita tadi sedang membicarakan tentang penafsiran ya Pak ya. Siapa yang berhak menafsirkan ya. Nah, ada nggak Pak orang Kristen yang menulis Tanakh Pak? Silakan Pak. Ini out of topic juga. Tadi udah jawab. Oke, sudah jawab. Tolong Pak dipencet Pak. Saya jawab lagi. Oke. Betul nggak Pak kalau Musa itu orang Kristen? Silakan Pak. Tergantung definisi tadi. Tolong jelasin Pak. Kalau definisinya adalah orang yang beragama Kristen, Musa bukan orang beragama Kristen. Oke. Tapi kalau definisi yang dipakai oleh Pak Budi, yaitu Kristen adalah dia yang percaya kepada Kristus atau Mesias,
maka Musa masuk. Karena Musa percaya pada Mesias atau Kristus yang akan datang. Ya, jadi dilihat dari definisi saya agama Kristen, maka tidak ada orang Kristen yang tulis itu. Definisi Pak Budi tentang Kristen, maka Musa termasuk Kristen, maka Musa menulis itu. Itu Pak. Oh, Pak. Waktu itu Pak Budi menyatakan bahwa Musa itu Kristen karena Ibrani 11 ayat 26. Iya, ini. Betul ya? Nah, saya bukain Pak. Ini apa ya? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Betul Pak ya? Ya. Yang dimaksudkan dengan ungkapan itu di sini bukan Kristus melainkan umat Israel, Pak. Nah ini, tafsirannya ND ini. Tolong Pak, silakan. Ini dalam Ibrani 11 ini boleh dikatakan membicarakan orang-orang yang beriman semua ya. Jadi dimulai dengan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat dan sebagainya. Oh. Lalu mulai didaftarkan ya, Abel, lalu Henoch, lalu Nuh, itu yang ke-7, lalu Abraham dan ayat yang ke-8, Ishak dan Yakub, lalu Musa dalam ayat 26 tadi, lalu Yusuf. Jadi semua ini memang daftar orang-orang yang beriman, dan beriman dalam konteks kitab suci kami ya jelas beriman kepada Kristus, dan itu Kristen. Saya tahu Pak Donitan banyak belajar Alkitab ya, tapi Pak Donitan maupun semua apologet Islam ini mempelajari Alkitab dengan motivasi yang salah. Bukankah saya benar? Mempelajari dengan motivasi mencari kesalahan. Dan karena motivasinya mencari kesalahan, ya kesalahan yang kalian dapat. Kalau kami mempelajari dengan motivasi mencari kebenaran, dan kebenaran yang kami dapat. Jadi kalau mau mati-matian belajar Alkitab motivasinya salah, ya kecuali Tuhan dengan kedaulatannya itu memberikan kasih karunia, maka tidak akan mencapai kebenaran. Jadi kalau Pak Budi mengatakan bahwa Musa dan mungkin pengikut-pengikutnya dianggap sebagai orang Kristen karena percaya ada Mesias yang akan datang Yesus. Nah, saya kan waktu di Jogja kan saya bertanya ke Pak Budi, tolong tunjukin ke saya Pak, Mesias yang akan datang itu bernama Yesus. Kan tidak ada gitu. Jadi bagaimana Pak Budi bisa mengatakan bahwa Musa dan tokoh-tokoh lain di dalam Perjanjian Lama bisa disebut Kristen karena percaya akan ada Mesias yang bernama Yesus, sedang di seluruh Perjanjian Lama tidak ada kata Yesus, gitu Pak, silakan. Tadi ada kata Kristus kan ya, jadi makanya percaya kepada Kristus yang akan datang, ataupun percaya pada tipologi karena tipologi dari Yesus atau dari nubuat-nubuat tentang Yesus itu sama dengan percaya Yesus dalam Perjanjian Lama. Jadi misalnya Abraham percaya pada nubuat di dalam Kejadian 12 ayat 3, dan dalam Kejadian 15 ayat 6 dia dikatakan dia dibenarkan oleh karena imannya. Dan tidak ada yang dibenarkan karena iman bukan kepada Kristus. Karena Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran di hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Jadi tanpa percaya pada Kristus, tidak mungkin ada pengampunan. Yang ada adalah neraka. Oke, terus begini Pak, saya nggak tahu tadi Bapak kutip yang apa itu, ya. Tapi begini, Ibrani pasal yang ke-9 dan 10 itu di mana penulis surat Ibrani itu sedang mengkontraskan apa yang dialami atau yang ada di dalam hukum Taurat Yahudi dengan Kristus, ya. Makanya dia bilang hanya bayang-bayang dan seterusnya.
dia mengatakan bahwa semua korban-korban itu tidak sempurna. Jadi di Ibrani, surat Ibrani itu terbagi dua. Yang bersifat doktrinal itu mulai dari pasal 1 sampai 11, lalu 12 mulai praktis. 9-10 dia mengontraskan semua hukum seremonial Yahudi dengan Kristus yang dia percaya adalah Yesus. Karena itu pada waktu masuk pasal 11 dia bicara saksi-saksi iman, maka saksi iman itu iman yang dimaksudkan itu adalah iman kepada Yesus yang dipercaya sebagai Kristus. Sehingga ketika ayat 26 penghinaan karena Kristus itu tidak bisa mengacu kepada Kristus yang lain selain Yesus. Karena itulah maka kita percaya Musa mengarahkan pandangan, punya pengharapan ke depan. Kristus percaya pada Kristus akan datang, karenanya dia disebut juga sebagai Kristen dengan definisi itu. Ya, baik. Jadi kalau begitu, Bapak-bapak di sini ini hanya memaksakan doktrin teologi ya kepada tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama dengan Bapak mengasumsikan bahwa mereka mengenal Mesias atau Kristus yang bernama Yesus itu gitu Pak. Ya kan? Nah, yang saya minta ayatnya Pak, bahwa mereka mengenal ada Mesias yang nanti akan bernama Yesus gitu. Atau yang seperti itulah, atau yang menyerupai seperti itulah. Silakan Pak. Musa tadi kan sudah. Ya. Ayatnya itu loh. 856. Ayat itu kan sudah jelas, eksplisit mengatakan itu Pak. Lalu Yohanes pasal 8 ya. 56. Mulai ayat 56 itu Abraham, kata Yesus, Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu. Tolong ditunjukkan. Tolong Mas. Mulai Yohanes 8:56 ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku ada, harusnya ego ini, bukan aku telah ada, tapi aku ada. Dan di situ jelas dikatakan bahwa Abraham bersukacita. Itu pastikan jaraknya Abraham dengan Yesus saja 2000 tahun. Nah, apa yang dimaksudkan di sana? Yang dimaksudkan di sana sudah pasti mencakup iman Abraham. Karena kita melihat bahwa Abraham pun itu dikatakan yang paling pada banyak, tapi yang paling penting adalah oleh keturunannya semua kaum di muka bumi dapat berkat, dan itu mengacu kepada satu keturunan, yaitu Yesus. Jadi kalau kami bikin definisi semacam itu bukan memaksakan tanpa dasar. Ada dasarnya. Kalau Bapak tidak setuju dengan dasarnya, Bapak gugat dasarnya. Tapi Bapak sampai hari ini saat ini belum bisa menggugat dasar itu. Itu Pak. Saya menafsirkan Ibrani pasal 11 ayat 26 itu menunjukkan konteks dari pasal 9, pasal 10 ke pasal 11, 9, 10 itu bicara Yesus. Tapi kalau Bapak mau ikut tafsiran yang Bapak tunjukkan entah siapa itu, ya dasar dia apa? Kok bisa menafsirkan Israel? Yang saya maksud Pak, ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama Pak, yang menunjukkan bahwa Musa dan tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama itu tahu akan ada Mesias nama Yesus Pak, bukan di Perjanjian Baru Pak. Silakan. Banyak nabi yang bernubuat tentang Mesias, tentang Kristus. Mereka tidak bicara tentang Yesus, karena Yesus itu adalah nama manusia yang diberikan kepadanya ketika Mesias itu dilahirkan. Ya, jadi ketika kita melihat di Lukas pasal 2, malaikat memberitahu, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Mesias. Ya. Nah, dan yang lahir itu adalah Yesus. Karena itulah maka
waktu Mesias itu dilahirkan baru diberi nama Yesus. Nama Yesus itu tidak muncul dengan huruf Yesus itu, Yesus Yunani itu tidak muncul di dalam perjanjian lama. Tapi nabi-nabi membicarakan atau nubuat tentang Mesias, termasuk Yesaya 53 yang sedang kita bahas ini. Itu Pak. Poin kami adalah bahwa dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, sebelum ataupun sesudah Yesus, orang hanya bisa diselamatkan karena percaya kepada Kristus. Dalam perjanjian lama mereka percaya kepada Kristus yang akan datang, dan dalam perjanjian baru percaya kepada Kristus yang sudah datang. Jadi Injil itu sudah diberikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan secara bertahap makin lama makin jelas dan diberikan lagi kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3 ini, bagian akhirnya olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu tidak mungkin tidak menunjuk pada Yesus, karena tidak ada keturunan Abraham yang membuat semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Dan karena itu dalam Kejadian 15 ayat 6, kalau dilihat ayat 5-nya ini, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi percaya pada janji Tuhan, dianggap percaya kepada Tuhan, dan dianggap percaya kepada Yesus, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saya tambahkan, jadi dengan adanya contoh Abraham, Musa, mereka kami percaya diselamatkan, biarpun Yesus belum hadir, tapi diselamatkan karena iman mereka ke depan. Mereka beriman pada Yesus Kristus yang akan datang itu, ya, Kristus yang akan datang. Sementara Simon Petrus, Yohanes, murid-murid itu beriman pada Kristus yang memang datang saat itu. Tapi kita sekarang itu diselamatkan pada iman pada Kristus yang sudah datang dan mati 2000 tahun yang lalu. Artinya orang mau hidup zaman apapun, mereka butuh percaya kepada Kristus untuk diselamatkan. Termasuk kita semua di sini. Semua ini pemberontak-pemberontak ini. Seperti kata Yesaya, bukan hanya saudara. Saya, Pak Budi, kita semua ini pemberontak-pemberontak. Dan kalau dia tidak menggantikan kita, kita semua binasa. Kalau saudara semua ada di sini, saudara sadar saudara orang berdosa enggak? Dan saudara jangan pikir bahwa dosa saudara bisa ditutup dengan perbuatan baik, amal saleh kita. Semua itu kain kotor di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hambanya untuk bisa menderita ganti kita. Kita semua sesat seperti domba. Tapi oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, diselamatkan. Jadi tanpa peduli orang agama apa, saudara agama apapun di sini, kalau semua orang baik sebelum Yesus lahir maupun setelah Yesus lahir perlu percaya kepada dia baru selamat, saudara pun harus percaya kepada dia. Kalau tidak, saya orang berdosa sama dengan saudara, mungkin lebih berdosa dari saudara. Hanya bedanya saya punya juru selamat, saudara nggak punya. Kalau saudara nggak punya, kira-kira tidur malam ini dan mati kemana? Apakah nggak cemas atau bagaimana? Ya. Nah itu dia yang saya katakan Pak. Jadi sampai sekarang Pak Esra Sorup belum bisa membuktikan ke saya bahwa Musa percaya ada Tuhan yang bisa jadi manusia. Karena di dalam wahyu yang dia terima sendiri, menurut literasi Bapak sendiri, di dalam perjanjian lama, bilangan 23 ayat 19, sudah jelas-jelas Pak, Allah bukan manusia, sehingga ia berdusta. Allah bukan anak manusia, ya kan Pak? Nanti di Maliaki 3 ayat 6, Tuhan tidak akan berubah. Nah ini tiba-tiba gimana ceritanya Pak? Allah yang bukan manusia, Allah yang bukan anak manusia, tiba-tiba bisa menjadi manusia. Nah saya belum yakin Pak, kalau Musa itu tahu atau percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia Pak, tolong jelasin. Oke. Jadi yang bilangan 23 ayat 19 itu ya, ini selalu dikutip dan dikutip setengah ayatnya, membuat artinya menjadi kacau. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau manusia itu bisa berdusta, manusia itu bisa menyesal, tapi Allah bukan manusia yang bisa berdusta dan menyesal.
Jadi jangan dipotong, Allah bukan manusia. Tapi Allah bukan manusia yang bisa berdusta dan menyesal. Allah itu maha tahu sehingga tidak mungkin dia menyesal. Kalau kita bisa menyesal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah kita tahu apa yang tadi yang kita tidak tahu, kita menyesal. Tapi kalau Allah tidak bisa karena dia maha tahu. Jadi jangan dipotong ayatnya, kalau dipotong ya jadi kacau. Ya, dan saya kira ini kita sudah keluar topik ya. Yang tadi kita bergerak ke sini ini karena kita mau menunjukkan bahwa apakah Musa itu Kristen. Karena sesuai dengan definisi yang Pak Budi berikan dalam debat kali lalu. Jadi kita pakai ayat-ayat tadi termasuk ayat tentang Musa Ibrani 11:26 untuk menunjukkan dia percaya kepada Kristus. Soal dia percaya kepada Kristus detail-detail seperti orang Kristen percaya itu bukan jadi soal. Jadi kalau Pak bilang, oh ternyata Musa gak bisa menunjukkan secara eksplisit bahwa Musa itu percaya Allah menjadi manusia, ya itu urusan lain. Tapi yang pasti dia percaya Kristus yang akan datang, dan itu sudah menjawab persoalan bahwa dia dari sudut pandang atau definisi itu dia adalah Kristen. Soal Allah manusia saya tidak menjawab lagi, tadi sudah jawab dan saya kira itu sudah out of topic. Ya. Pak Esra, saya minta tolong dipertegas Pak. Definisi Kristen itu orang yang percaya terhadap apa Pak? Silakan Pak. Kristen itu orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terus itu aja? Percaya kepada dia, sebagai percaya pada dia bahwa dialah Kristus atau Mesias yang dijanjikan itu. Makanya dengan definisi semacam itu, maka dalam statement Pak Budi Asal itu ya Musa juga bisa Kristen. Di kesempatan yang indah ini beda lagi nih. Di tengah-tengah kita, alhamdulillah ada saudara kita yang mendapatkan hidayah yang luar biasa dan insya Allah malam ini akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takbir! Allahu Akbar. Silakan. Nanti kita akan dipimpin oleh Kodondi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di hadapan saya sekarang ada seorang ibu bernama Ibu siapa tadi? Ibu Lianawati Rusti Dewi Kwok ya Bu ya. Kwok ini C-nya Ibu berarti ya, marga Ibu ya. Oh, kalau Ibu ini C-nya Kwok, saya setan Pak. C-nya Tan maksudnya. Alhamdulillah Ibu Lianawati ini datang ke acara ini ditemani oleh Ibu ya, menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Betul Bu? Betul? Saya ada beberapa pertanyaan yang mohon Ibu jawab ya, dengan jujur ya Bu ya. Ibu ini mau masuk ke dalam agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada iming-iming, rayuan atau paksaan gitu Bu? Tolong Bu, pakai mic. Lihat apa? Niat sendiri. Oh berarti kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Apakah Ibu masih punya orang tua? Enggak. Tidak ada ya. Baik. Kalau begitu tidak ada yang akan protes ke Ibu ya. Tidak ada ya. Anak-anak mungkin? Tidak ada ya. Baik. Nah, yang ketiga di dalam Islam ada syariat-syariat yang nanti harus dilaksanakan, yaitu setelah ini sholat, nanti ada zakat, puasa dan haji jika mampu ya Bu ya. Baik, apakah Ibu berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Alhamdulillah ya. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Bu ya. Ibu sudah pernah mendengarkan 2 kalimat syahadat? Sudah? Sudah paham artinya Bu? Ibu Lianawati sudah mengakui dan menerima bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Sudah? Dan Ibu sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah? Alhamdulillah. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada malam hari ini Ibu Lianawati sudah sah menjadi seorang muslim. Ibu ya, perlu saya sampaikan di sini Bu, bahwa seorang bayi yang lahir itu sebenarnya adalah seorang muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta, ya Bu ya. Jadi ketika bayi itu nanti besar, dia menjadi Yahudi, Kristen atau Majusi, itu karena orang tuanya. Tetapi ketika bayi itu nanti besar, mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama Bu, tapi kembali kepada fitrahnya, ya Bu ya. Dan alhamdulillah juga ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, bahwa siapapun orang yang bukan Islam yang masuk Islam, insya Allah dosanya dihapuskan Bu. Dosa sebelumnya yang dilakukan oleh orang itu sebelumnya dihapuskan insya Allah. Tetapi kebaikan yang pernah Ibu lakukan, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Amin ya Bu ya. Ini adalah sebuah kabar gembira buat Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa belajar Islam dengan baik, step by step Bu ya, pelan-pelan. Nanti kita juga bina Ibu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nanti sertifikat akan kita kirimkan ke Surabaya ya Bu ya. Baik, itu kira-kira ya. Baik, terima kasih banyak perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang bersejarah ya buat Ibu Linawati ya. Mari kita semuanya juga berdoa buat Ibu Linawati. Bu Linawati tolong nanti doain saya ya, doain juga teman-teman di sini. Karena doanya Ibu nih nanti menjadi doa yang paling mustajab nih untuk orang yang baru masuk Islam nih. Ya Bu ya, jangan lupa ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.